Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ikna Rahmatul Abadiyah, Stefani Mutiara Putri, dan Sita Maulidia akan mempresentasikan bab ketauhidan sebagai identitas ilmu pengetahuan. Biografi Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tahun 1921 dari sebuah keluarga terpandang di Java, Palestina. Sebagai orang yang sangat kuat keterikatan batinnya dengan Palestina dan pernah mengalami sendiri tragedi yang dialami oleh Palestina, ia menjadi seorang penantang gigih Zionisme. Hingga kematiannya, Al-Faruqi tetap berpendapat bahwa negara Israel harus dirobohkan dan rakyat Palestina berhak melakukan aksi melawan mereka. Pada tahun 1960, Al-Faruqi menikah dengan Louise Ibsen yang setelah masuk Islam beralih nama menjadi Lamia Al-Faruqi. Ia adalah wanita asli Amerika. Dari pernikahannya ini, Al-Faruqi dikaruniai 5 orang anak. Pada 17 Ramadan 1406 atau 1986, saat sahur menjelang subuh, Al-Faruqi dan Lamia yang merupakan guru besar Islamic Studies pada Temple University dibunuh oleh 3 orang yang tidak dikenal yang menyelinap masuk ke dalam rumah mereka di daerah Cheltenham, Philadelphia. Tauhid sebagai intisari pengetahuan Islam. Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama itu sendiri. Sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Intinya, tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaan, dan sains. Tauhid memberikan identitas pada peradaban Islam yang mengikat semua unsur bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan integral dan organis. Dalam mengikat unsur yang berbeda tersebut, tauhid membentuk sains dan budaya dalam lingkar tersendiri. Ia mencetak unsur-unsur sains dan budaya tersebut agar saling selaras dan saling mendukung. Tanpa harus mengubah sifat-sifat mereka, esensi tersebut mengubah unsur-unsur yang membentuk suatu peradaban dengan memberikannya ciri baru sebagai bagian dari peradaban tersebut. Selanjutnya, Islam menyatakan bahwa transendensi Tuhan adalah urusan semua orang. Islam menegaskan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia dalam keadaan mampu mengenalnya dalam transendennya. Ini adalah anugerah bawaan manusia sejak lahir, suatu fitrah yang dimiliki semua orang. Dengan mengidentifikasi hal yang transenden seperti Tuhan, maka manusia akan menyingkirkan bimbingan perbuatan di luar hal yang transenden tersebut. Untuk mengerti Tuhan sebagai inti kenormatifan dan tujuan akhir di mana segala makhluk diperintahkan oleh Tuhan, tidak mungkin kecuali makhluk-makhluk yang mengerti bahwa kenormatifan ini adalah benar-benar normatif. Mengingat kenormatifan adalah suatu konsep yang relasional. Karena itu, maka para makhluk yang diciptakan seharusnya mengerti dan menyadari perintah-perintahnya. Rasionalitas bukanlah relativitas dan seharusnya tidak dipahami secara langsung bahwa Tuhan tergantung atau membutuhkan kepada manusia dan dunianya. Selanjutnya ada Al-Faruqi dan proyek Islamisasi sains. Gagasan tentang Islamisasi sains pertama kali dilontarkan oleh Al-Faruqi pada saat pembentukan The International Institute of Islamic Thought di Washington pada tahun 1981 dan Forum The First International Conference of Islamic Thought dan Islamization of Knowledge in di Islamabad pada tahun 1982. Esposito menuturkan Islamisasi sains inilah yang menjadi inti visi dari Al-Faruqi. Ia menganggap kelumpahan politik, ekonomi, dan religio-kultural umat Islam utamanya merupakan akibat dualisme sistem pendidikan di dunia Islam. Ditambah hilangnya identitas dan pudarnya visi Islam, Al-Faruqi meyakini bahwa solusi atas problem ini adalah mengkaji
peradaban Islam dan islamisasi pengetahuan modern atau sains. Al-Faruqi berpandangan bahwa pengetahuan modern mengakibatkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi serta adanya dualisme kultural dan religius. Karena itu diperlukan islamisasi sains yang berpijak dari ajaran tauhid. Yang selanjutnya yaitu islamisasi sains dilakukan dengan mensintesakan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Proses ini harus menempuh 12 tahap, yakni yang pertama, penguasaan disiplin ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Yang ketiga, penguasaan khazanah ilmu Islam. Yang keempat, penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analisis. Yang kelima, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Yang keenam, penelitian kritis terhadap disiplin modern. Selanjutnya yang ketujuh, penelitian kritis terhadap khazanah Islam. Kedelapan, survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang ke-10, analisis kreatif dan sintesis. Ke-11, penuaan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Dan yang ke-12, penyebarluasan ilmu yang telah diislamisasikan tersebut. Selanjutnya, adapun sasaran atau target yang dikehendaki dari islamisasi sains. Yang pertama, menguasai disiplin-disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai khazanah Islam. Yang ketiga, menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, mencari cara-cara untuk melakukan sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan khazanah ilmu pengetahuan modern. Dan yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah. 11, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.